Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa baik dan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dan kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Kita doa mulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Ayu Fira Maulida Akira, Anggoro Jati Kusumo, Nova Putra Pratama, Andika Ramadan, Maulida Putri Utami, berangkat semua ya. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Nah, yang dimana kita akan membahas tentang biografi singkatnya. Serta yang kedua kita akan membahas tentang keteladanan apa yang dapat kita ambil dari tokoh Uwais Al-Qarni. Nah, dari peta konsep ini, maka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini bahwa siswa dapat menjelaskan atau mengetahui biografi singkat dari seorang Uwais Al-Qarni. Kemudian siswa dapat mengetahui atau dapat mengamalkan dari bentuk keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Karen dari kabilah Murad. Hidup sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai serta berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta. Ada yang tahu itu penyakit kusta? Penyakit kusta yaitu penyakit kulit yang sangat amat parah yang dapat merusak kulitnya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Ada yang tahu apa itu para tabi'in? Para tabi'in yaitu para sahabat Nabi, para sahabat serta para pengikut Nabi Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah salah satu khulafaur rasyidin atau sahabat Nabi. Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku, maka lakukanlah. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin atau seorang pemimpin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, ada. Umar kemudian bertanya lagi, apakah keadaannya jika ketika kalian meninggalkannya? Mereka pun menjawab, tanpa mengetahui derajat Uwais, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta, benda, serta pakaian yang usang. Nah, Umar bin Khattab berkata kepada mereka, celakalah kalian, sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan untuk ampun kepada kalian, lakukanlah. Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikan terlebih dahulu. Makanya dia bertanya, siapa namanya? Orang menjawab, namaku Uwais. Umar melanjutkan pertanyaan, di Yaman daerah mana? Dia pun menjawab, dari Koran. Nah, Umar bertanya lagi, dari kabilah apa?
Kemudian ia pun menjawab dari kabilah Murad. Umar bin Khattab bertanya lagi, bagaimana dengan ayahnya? Ayahku telah meninggal dunia, saya hidup bersama ibuku. Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya. Lalu Umar bin Khattab bertanya kembali, apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Dia pun menjawab, di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukku. Kemudian Uwais pun berkata, masa saya memohonkan ampun untuk wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab pun menjawab, ya benar. Khalifah Umar meminta kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Nah, selanjutnya Umar bertanya kepadanya mengenai tujuan setelah musim haji. Dia pun menjawab, saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak. Kemudian Umar pun berkata, saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu. Uwais pun juga berkata, saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa diperpedulikan oleh orang. Nah, kemudian keteladanan yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, kepada Putri. Uwais Al-Qarni sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Ya, betul sekali. Nah, termasuk ketika beliau diuji memiliki penyakit kusta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memiliki penyakit kulit secara menahun yang tidak pernah selesai-selesai. Kemudian Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Nah, bahkan Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya, atau diceritakan di kisah lain bahwa dia menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji. Nah, dari itu kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Contohnya kepada ibu. Selain sebagian hidupnya digunakan untuk merawat serta mendampingi ibu yang sangat ia sayangi. Nah, walaupun ia mendapat perhatian penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas yang ia dapatkan. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa. Namun justru sebaliknya, Uwais Al-Qarni ini pemuda yang sangat sederhana, yang sangat baik, serta sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham serta agar lebih mudah memahami tentang perjalanan hidup Uwais Al-Qarni, maka ibu minta kalian mengisi semua soal yang terdapat dalam buku. Setelah itu kalian kumpulkan, dan pada minggu selanjutnya ibu minta kepada kalian mengumpulkan tugas yang dimana tugas tersebut berisi tentang Al-Quran atau firman Allah, yang dimana berkaitan tentang sifat Uwais Al-Qarni. Misalnya Uwais Al-Qarni ini memiliki sifat yang sederhana, berbakti kepada orang tua. Itu terdapat dalam Al-Quran surat apa, dan kalian harus menulisnya serta memberikan penjelasan menurut kalian apakah sifat tersebut masih atau harus kita lakukan terus. Oke, baiklah, ibu kasih waktu kalian untuk melakukan pengisian di buku kalian, kemudian nanti kalian kumpul. Sudah ya?
Alhamdulillah. Mari kumpulkan. Baiklah, tugas kalian ini Ibu selesaikan nanti lagi karena Ibu juga nanti harus mengajar di kelas lain dan kemudian minggu depan akan Ibu bagikan kepada kalian. Dan jangan lupa dengan tugas kalian mencari firman atau ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan kisah Uwais Al-Qarni. Baiklah, pembelajaran pada siang hari ini Ibu sudahkan dan kepada kalian Ibu mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan yang menyinggung atau menyakiti hati kalian dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi